Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Anggun Oktarini dalam Warta Parlamentaria dan kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI dan inilah dia Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran kepada sekolah yang diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2021 untuk melakukan rapid test secara berkala untuk guru dan siswa. Ditemui usai melakukan kunjungan kerja ke pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, pada prinsipnya Komisi 10 DPR RI sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk hanya tidak membuat peraturan surat keputusan bersama 4 menteri. Ya, prinsipnya kita sudah mengusulkan jangan hanya membuat satu peraturan SKB, tetapi harus didukung juga dengan anggaran. Salah satu yang disampaikan Pak Bupati adalah perlukah guru-guru dan murid yang datang itu melakukan rapid test secara berkala? 1 minggu lah paling tidak, seminggu sekali. Lalu kemudian dananya adanya di mana? Apakah di Kementerian Kesehatan, apakah ada di Kementerian Pendidikan, atau bagian daripada alokasi yang ada di daerah-daerah. Nah, ini sedang dipikirkan ya. Jadi oleh karena itu harapannya bukan hanya kita membuat sebuah izin saja, tetapi juga ada dukungan anggaran yang bisa diturunkan kepada sekolah-sekolah. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan, kesiapan sekolah dan izin dari orang tua menjadi kunci untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka. Sudah berlaku sekarang. Sekarang bagaimana implementasinya? Nah, implementasi selama ini kan lebih banyak orang ragu untuk memutuskan atau sekolah-sekolah ragu untuk memutuskan boleh melakukan pendidikan tatap muka atau tidak. Dengan demikian, pembukaan sekolah tatap muka tahun 2021 harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dari Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Mewaspadai akan meningkatnya kasus penyebaran virus COVID-19 pasca liburan Natal dan Tahun Baru, Komisi 9 DPR RI meminta agar inovasi program Kampung Tangguh di Jawa Timur lebih digalakan. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, upaya yang dilakukan Pemprov Jawa Timur selama ini sudah luar biasa baik. Iya, memang di Jawa Timur ini salah satu kelebihannya ada program Kampung Tangguh yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Dan ini kerjasama antara Pemda dengan pihak kepolisian dan manfaatnya sangat besar saya kira karena daerah-daerah termasuk kampung-kampung, desa-desa sangat tanggap terhadap COVID-19 dan kalau bisa intensitasnya, perhatiannya tidak kendor, apalagi sehabis pilkada. Oleh karena itu menurut saya ini perlu ditingkatkan lagi ke depan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Anggia Ermarini mengingatkan bahwa peran dari komunitas dan para tokoh lokal sangatlah penting karena merekalah yang setiap hari bertemu dengan masyarakat. Mas, jadi masyarakat kita itu kalau nggak ada aturan itu mereka nggak bisa disiplin. Ada aturan pun juga susah banget disiplin. Makanya harus ada intervensi yang menyeluruh dari mulai akar. Dari mulai akar itu ya dari komunitas-komunitas, dari kampung misalnya seperti itu. Kampung itu lebih akar lagi. Tokoh-tokoh lokal itu penting sekali untuk bisa menumbuhkan kesadaran itu. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyelesaikan proses rekrutmen CPNS tahun anggaran 2019 dengan hasil akhir 50 CPNS yang akan berkarya di lingkungan DPR. Biro Kepegawaian dan Organisasi Kepegawaian Setjen DPR berpesan, para CPNS tetap menjaga etika profesi dan cepat beradaptasi dengan sistem kerja di lingkungan Setjen DPR RI. Ditemui saat membuka kegiatan orientasi dasar bagi CPNS di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta baru-baru ini, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Rahmat Budiaji menyampaikan, kegiatan orientasi dasar ini bertujuan memperkenalkan lingkungan kerja kepada CPNS tahun anggaran 2019. Yang pertama tentu mereka harus mengenali dirinya, bahwa teman-teman ini memang sudah terpilih, memiliki kompetensi, kualifikasi. Kemudian kami yang di kepegawaian, Diklat, harus punya rencana pengembangan kompetensi mereka melalui Pusdiklat gitu ya. Tapi di luar itu tentu ada pembinaan di unit kerja.
Rahmat Budiaji menambahkan, CPNS tahun anggaran 2019 terdiri dari kelompok usia milenial. Tentu ya, teman-teman ini adalah usia milenial. Kita tahu kehidupan kita sangat cepat berubah. Ya, saya berharap tenaga baru PNS ini mampu juga menyumbangkan ide-ide gagasan perbaharuan yang ada di Sekretariat Jenderal. Kegiatan orientasi dasar ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari anggota Komisi 10 DPR RI menyarankan pembelajaran tatap muka sebaiknya dikaji ulang setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 10 DPR RI menyarankan kebijakan sekolah atau pembelajaran tatap muka dikaji kembali dengan memperhatikan berbagai aspek di tengah pandemi COVID-19. Mengingat pemberian vaksin untuk tenaga pendidik belum dilakukan saat ini. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Bogor, Jawa Barat, Andi Muawiyah mengatakan masih banyak kekhawatiran dari berbagai pihak jika pembelajaran tatap muka dilaksanakan meski di daerah zona hijau. Sistem shift juga dinilai tidak menjamin siswa maupun tenaga pendidik bebas dari penularan virus corona. Oke, mungkin di sekolah sudah di klaster, jamnya juga tertentu. Tapi nanti mereka keluarnya sama-sama lagi di bus, di sekolah. Bagaimana bisa? Jadi mungkin di sekolah cukup baik, ada persiapan, ada infrastruktur yang baik, tapi di luarnya bagaimana? Tidak jauh berbeda. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin mengakui pembelajaran tatap muka jauh lebih efektif dari PJJ, terutama pembentukan karakter dan budi pekerti. Namun, pembelajaran tatap muka harus hati-hati dan bertahap, terutama untuk mempersiapkan tenaga pendidik menjalani sistem hybrid. Saya ingatkan tidak jojoran dan guru juga harus benar-benar siap apa yang harus disampaikan pada masa transisi ini. Ya, jadi tidak harus sama dengan cara normal, tapi harus siapkan. Jadi perlu dari dinas-dinas pendidikan daerah memformat ini sehingga guru mendapatkan pedoman. Komisi 10 DPR RI mendukung jika tenaga pendidik menjadi kelompok yang diprioritaskan mendapatkan vaksin COVID-19 selain tenaga kesehatan. Dari Jawa Barat, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kebijakan yang diterapkan di lingkungan kejaksaan di Nusa Tenggara Barat dalam penggunaan anggaran, sehingga menjelang akhir tahun tetap bisa memproses kasus-kasus hukum di NTB. Dalam kunjungan kerja reses ke NTB, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, jajaran kejaksaan dan pengadilan di NTB meminta anggaran untuk proses hukum ditambah sehingga bisa meningkatkan kinerja dalam proses pengadilan kasus-kasus hukum. Komisi 3 DPR RI akan menyampaikan pada pemerintah pusat dan diajukan secara bertahap mengingat keuangan negara masih difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19. Kalau sudah bulan-bulan Oktober mulai, sudah mengap-mengap itu kejaksaan. Tetapi dia bisa atur bagaimana supaya kasus korupsi itu di akhir tahun, Oktober, November, Desember tetap bisa jalan seluruh baik itu penyidikan dan sampai tahap persidangan. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar mendukung penambahan anggaran bagi kejaksaan dan pengadilan di NTB agar semakin maksimal mengadili kasus-kasus di NTB. Peran serta kejaksaan juga didukung dalam mempersiapkan NTB sebagai wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Masalah anggaran, khususnya di pengadilan tinggi, nampaknya memang kita perlu membackup pengadilan tinggi di NTB dan saya pikir nanti kita akan bekerja di Komisi 3 untuk mengajukan bantuan anggaran. Komisi 3 DPR RI mendorong kejaksaan dan pengadilan di NTB tetap termotivasi mengadili perkara atau kasus hukum meski mengalami keterbatasan anggaran. Dari Nusa Tenggara Barat, Iqbal Subarsa, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong para pelaku usaha pariwisata menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tempat-tempat wisata, hotel, dan restoran guna mencegah penyebaran COVID-19.
Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 10 DPR RI ke kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah meminta para pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata menerapkan protokol kesehatan, baik itu di tempat wisata, hotel, maupun restoran di tengah kondisi pandemi saat ini. Untuk terkait dengan kebersihan di lokasi wisata ataupun tempat menginap di kawasan destinasi wisata, misalnya hotel-hotel, memang kebersihan ini atau faktor keamanan dan higienitas itu harus sangat-sangat diperhatikan karena rentan penularan, terutama misalnya kalau di hotel, misalnya di tempat makan aja misalnya, kalau tidak standar makanannya prasmanan terbuka, itu lalu lalang orang mengambil makanan ataupun berganti-ganti tangan yang memegang sendok itu juga rawan untuk penularan. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar agar masyarakat bisa kembali berkunjung ke tempat wisata. Jadi berdasarkan tadi masukan dari PHRI di kawasan Bandung ini, mayoritas turis yang datang itu adalah orang Jakarta. Ketika Jakarta terjadi PSBB, mereka juga terjadi penurunan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong peningkatan kinerja Basarnas Maumere guna menunjang kawasan wisata Labuan Bajo yang menjadi salah satu destinasi pariwisata kawasan super prioritas nasional atau KSPN. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 5 ke Nusa Tenggara Timur, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan, sebagai destinasi wisata berupa kepulauan, Basarnas harus memiliki perencanaan yang komprehensif dalam rangka menunjang destinasi pariwisata bertaraf internasional di Labuan Bajo. Internasional, Basarnas harus memiliki perencanaan yang komprehensif, yang tepat dalam rangka menunjang destinasi wisata ini, di mana titik lokasi dermaganya, kemudian berapa kapal yang harus digunakan, kapasitasnya berapa saja, dan juga helikopternya itu juga harus direncanakan secara baik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwanito Mafi menyoroti tingginya angka kecelakaan di laut, khususnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Yang aman ya, transportasi di laut ya. Oleh karena itu Basarnas menjadi sangat penting ya untuk kita perkuat di wilayah Labuan Bajo ini. Satu hal yang harus juga kita pahami bersama, perlu bagi Basarnas untuk diberikan satu dukungan. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 4 DPR RI akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait limbah amonia PT Pupuk Sriwijaya Palembang yang mengeluarkan bau tidak sedap hingga ke lingkungan warga. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 4 DPR RI Reski Aprilia saat melakukan kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Reski menyatakan Komisi 4 DPR akan melakukan mediasi secara intensif dengan PT Pusri guna menemukan solusi terbaik bagi masyarakat di sekitar kawasan pabrik. Kan pertama memang bicara limbah, banyak komplain masyarakat masalah limbah. Nah oleh karena itu komplain limbah, CSR itu tadi sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Pusri. Ya ditanggapi ini kan berproses, tidak bisa juga hari ini kita ngomong besok ini. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Imade Urip menekankan pengelolaan limbah PT Pusri harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan warga di sekitar kawasan pabrik. Kendati berdasarkan pemaparan PT Pusri,
Pengelolaan limbah pabrik sudah cukup sistematis, menilai masih perlu proses peninjauan dan tindakan lebih lanjut agar pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh PT Pusri tidak mencemari lingkungan masyarakat sekitar. Disampaikan keluhan bagaimana limbah yang ada di PT Pusri ini supaya betul-betul dikelola, ditreatment dengan baik, supaya tidak merugikan masyarakat di sekitarnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendesak pihak keprotokolan DPR RI meningkatkan dan merealisasikan kerjasama dengan PT Gapura Angkasa di 41 bandara seluruh Indonesia. Dalam kunjungan kerja ke Bali, dalam rangka memastikan kinerja pihak keprotokolan DPR RI di Bandara Ngurah Rai Bali sudah berjalan baik, termasuk penerapan protokol kesehatan, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mengatakan, kemitraan keprotokolan DPR RI dengan PT Gapura Angkasa penting untuk memudahkan lalu lintas kegiatan kunjungan kerja alat kelengkapan Dewan maupun anggota DPR RI. Tergantung anggarannya, kalau anggarannya dinaikkan tentunya kita bisa kembangkan lagi ke yang lebih banyak ya bandaranya. Maunya kita ke 40 itu. Kenapa? Yang ada 27 bandara mereka dapat handling protokoler. Tapi di luar 27 itu kan handle sendiri, diri sendiri. Anggota BURT DPR RI Ali Zamroni juga mendorong kerjasama keprotokolan DPR RI dengan PT Gapura Angkasa segera ditingkatkan, sehingga memberikan kemudahan bagi AKD maupun anggota DPR RI dalam melakukan perjalanan ke luar kota, karena tugas dan tanggung jawab anggota DPR RI menuntut kecepatan. Bukan apa-apa, kita anggota DPR RI itu kan dibutuhkan kecepatan ya dalam melakukan kegiatan, termasuk di bandara ketika kita memang ada hal-hal harus check in dan seterusnya. Itu kan ketika ada jasa layanan seperti ini, saya rasa sangat membantu. PT Gapura Angkasa memiliki fasilitas jumpa VIP service di 41 bandara, namun baru ada 27 jumpa VIP service yang dikerjasamakan dengan Kesetjenan DPR RI. Dari Provinsi Bali, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong Nusa Tenggara Timur bisa menjadi salah satu pusat kekuatan di kawasan Pasifik. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi NTT, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, banyak potensi strategis yang bisa mendorong NTT ke arah tersebut melalui diplomasi kebudayaan, sosial ekonomi, maupun diplomasi parlemen dengan negara-negara kawasan Pasifik, salah satunya mengadakan Indonesia Pacific Parliamentary Partnership di NTT. Melalui kerjasama dengan negara-negara Pasifik, tentu ini juga bisa meredakan kesalahpahaman terkait berbagai macam isu yang mungkin tidak bersahabat ya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia kan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengatakan, kedekatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik bisa dimanfaatkan untuk membangun strategi yang komprehensif sehingga Indonesia menjadi salah satu pelaku utama dalam bidang politik, pertahanan, dan ekonomi di kawasan Pasifik. Kalau kita lihat dari benua Asia dan mungkin benua Eropa, harusnya dari kita masuk ke Indonesia Timur dulu, baru masuk ke kawasan Pasifik. Bayangkan kekuatan kita dan potensi kita. Rumpun Melanesia di Indonesia pun terbesar di antara negara-negara kawasan Pasifik. Penduduk mereka kecil, kita besar sekali. Ekonomi kita pun besar. BKSAP DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan infrastruktur di NTT agar menjadi halaman depan Indonesia, bukan lagi halaman belakang atau biasa disebut daerah 3T. Dari Nusa Tenggara Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Tetap jaga protokol kesehatan dan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker serta menghindari kerumunan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saya Anggun Oktarini beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.